Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM 2023 02027. Dari program studi Teknologi Informasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, mata kuliah organisasi arsitektur dan organisasi dan arsitektur komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan chapter 10 tentang set instruksi karakteristik dan fungsi. Bab ini membahas karakteristik dan fungsi dari set instruksi dalam arsitektur komputer. Instruksi mesin menentukan operasi yang dilakukan oleh prosesor, dan setiap instruksi memiliki elemen utama seperti opcode, operan sumber, operan hasil, dan referensi instruksi berikutnya. Di sini pemilihan dan desain set instruksi sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem komputer, efisiensi penggunaan memori, serta kompleksitas perangkat keras dan perangkat lunak yang dijalankan instruksi tersebut. Selanjutnya itu ada karakteristik instruksi mesin. Di sini instruksi mesin terdiri dari berbagai elemen yang menentukan bagaimana prosesor itu mengeksekusi operasi. Baik di sini desain set instruksi ini harus mempertimbangkan jumlah alamat dalam instruksi, format instruksi, serta fleksibel dalam mendukung berbagai jenis operasi. Semakin banyak alamat yang digunakan dalam instruksi, semakin kompleks operasinya. Tetapi juga semakin banyak ruang yang diperlukan dalam memori untuk menyimpan instruksi tersebut. Baik, adapun format instruksinya itu, setiap instruksi terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama itu opcode atau operation code. Di sini bagian yang menentukan operasi yang akan dijalankan. Kedua itu operan. Data yang digunakan dalam operasi atau alamat memori tempat data berada. Yang ketiga itu alamat berikutnya. Alamat berikutnya di sini seperti petunjuk ke instruksi selanjutnya untuk memastikan eksekusi yang berurutan. Yang keempat itu ada modus pengalamatan. Modus pengalamatan di sini menentukan bagaimana cara prosesor itu menemukan operan yang digunakan dalam instruksi. Baik, selanjutnya itu ada jenis operan dan tipe data. Operan dalam instruksi dapat berupa berbagai jenis data, termasuk angka. Yang pertama itu ada angka, bilangan bulat atau integer. Floating point di sini yang digunakan dalam operasi perhitungan. Yang kedua itu karakter. Karakter di sini representasi teks dalam format SIC atau Unicode. Yang ketiga itu data logika. Data logika di sini digunakan dalam operasi boolean untuk pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada alamat memori. Alamat memori di sini menentukan lokasi data dalam memori. Yang kelima itu register. Register di sini menyimpan kecil dalam CPU yang menyimpan data untuk operasi cepat. Yang terakhir itu ada konstanta atau immediate value, yaitu nilai tetap yang digunakan langsung dalam instruksi tanpa perlu referensi memori atau register. Ini tipe data yang digunakan dalam arsitektur prosesor juga bervariasi, yaitu Intel x86 memiliki berbagai tipe data seperti byte, word, and double word. Sementara ARM itu mendukung beragam format integer dan floating point yang lebih efisien untuk aplikasi tertanam. Baik, selanjutnya itu ada jenis operasi dalam set instruksi.
Set instruksi di sini mencakup berbagai data. Transfer data ini menggerakkan data antar register dan memori menggunakan instruksi seperti move, load, and store. Kedua itu aritmetika. Aritmetika di sini yaitu operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atau add, sub, move, and div. Ketiga itu ada logika. Logika di sini operasi seperti AND, OR, NOT, and XOR yang digunakan untuk manipulasi bit. Yang keempat itu konversi. Konversi di sini mengubah data dari satu format ke format yang lain, seperti dari bilangan bulat ke floating point. Dan selanjutnya itu ada input atau output. Output di sini instruksi yang memungkinkan komunikasi dengan perangkat eksternal. Selanjutnya itu ada control system. Control system di sini operasi yang mengatur sistem termasuk perubahan mode prosesor dan pengolahan atau pengelolaan hak akses. Selanjutnya ada transfer control. Transfer control di sini mengatur alur eksekusi program termasuk percabangan, pengambilan prosedur dan lompatan. Selanjutnya ada operasi vektor dan SIM. SIMD instruksi khusus di sini yang memungkinkan pemrosesan data dalam jumlah besar secara paralel untuk meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada pengelamatan dalam instruksi. Pengelamatan dalam instruksi di sini menggunakan berbagai mode pengelamatan untuk menentukan lokasi operan. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama itu pengelamatan langsung. Pengelamatan langsung di sini operan langsung tersedia dalam instruksi. Yang kedua pengelamatan tidak langsung. Pengelamatan tidak langsung di sini instruksi mengacu pada alamat yang berisi lokasi operan sebenarnya. Ketiga itu pengelamatan register. Pengelamatan register di sini operan berada di dalam register prosesor. Yang keempat itu pengelamatan relatif. Pengelamatan relatif di sini menggunakan offset terhadap alamat saat ini dalam eksekusi program. Terakhir itu ada pengelamatan indeks. Pengelamatan indeks di sini menggunakan kombinasi alamat dasar dan nilai indeks untuk menemukan operan. Selanjutnya ada implementasi pada arsitektur Intel X86 dan ARM. Intel X86 dan ARM di sini adalah dua arsitektur utama yang sering dibandingkan dalam desain set instruksi. Yang pertama itu Intel X86. Intel X866 di sini berbasis CISC, yaitu Complex Instruction Set Computer. Ini menawarkan banyak instruksi kompleks yang dapat dieksekusi dalam satu siklus. Kedua itu ARM. ARM di sini berbasis RISC, yaitu Record Instruction Set Computer, menggunakan instruksi sederhana tetapi lebih cepat dan efisien dalam pemrosesan. Selanjutnya ada efisiensi set instruksi. Yang pertama itu panjang instruksi. Panjang instruksi di sini instruksi yang lebih pendek dapat dieksekusi lebih cepat dan mengurangi konsumsi daya. Yang kedua itu format pengkodean. Format pengkodean itu format yang terstruktur dengan baik meningkatkan decoding instruksi dalam prosesor. Ketiga, kemampuan ekspresi, yaitu instruksi harus cukup fleksibel untuk menangani berbagai operasi dengan minim overhead. Yang keempat itu dukungan paralelisme, yaitu instruksi yang mendukung eksekusi paralel dapat meningkatkan throughput sistem secara signifikan. Kesimpulan dari artikel ini yaitu desain set instruksi berperan penting dalam menentukan efisiensi dan performa sistem komputer.
Pemilihan arsitektur set instruksi ini sangat berpengaruh pada desain perangkat lunak dan efisiensi eksekusi kode. Proses berbasis RISC ini cenderung lebih efisien dalam konsumsi daya dan eksekusi paralel. Sementara proses berbasis CIC ini lebih fleksibel dalam mendukung berbasis instruksi kompleks yang diperlukan oleh aplikasi tertentu. Dengan pemahaman yang baik tentang format instruksi, jenis operasi, dan mode pengelamatan, pengembangan dapat menciptakan perangkat lunak yang lebih optimal dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Baik, itulah tadi tugas presentasi dari mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Bila fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.